Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada sesi yang terakhir, yang keempat, insyaallah sampai sekitar 11:30. Ya mungkin lewat sedikit, nanti kita lihat keadaannya. Dan dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali untuk qiraah dan istifadah dan menjadikan qiraah dan istifadah kita untuk mudzakarah, untuk menjadi kepentingan kita mengambil peringatan yang sebagaimana orang mukmin adalah orang yang punya kehidupan dengan mudzakarah, di mana Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan di antara kebutuhan orang mukmin yang qabilun nasihah, fadzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah kebutuhan besar yang memberi manfaat pada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah mengkritiki di dalam beberapa ayat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Al-Quran, Allah mudahkan untuk menjadi peringatan bagi manusia, bagi orang beriman, bagi semua orang. Dimudahkan oleh Allah, Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah bisa menjadi peringatan yang besar kebutuhan manusia. Maka Allah menanyakan, fahal min muddakir, siapa yang orang yang dia bisa menjadikan peringatan? Ayyuhal berbahagialah ketika kita ditolong oleh Allah seperti ini. Di dalam mudzakarah kita akan lanjutkan kepada satu faidah yang sangat penting, di mana beberapa faidah yang lain adalah terkait menjelaskan bagaimana berguru. Bagaimana kita setelah punya perjalanan talaki dengan seorang guru, yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian di antara waktu-waktunya di dalam dia berguru, seperti pada faedah al-isrun, untuk mengambil, mengikat ilmu, mempelajarinya, menghafalkannya, menggunakan waktu-waktunya untuk ini. Begitu juga pada faedah yang ke-21 al-hadi wal isrun,
ibdalil wus'a fi khifdil ilmi, untuk mencurahkan kemampuan di dalam menghafal ilmu. Dan menghafal yang dimaksudkan waliyakun khifduka khifda riayah. Menghafal ini bukan cuma sekedar menghafal riwayah. Jadikan sikap menghafal kita kepada ilmu adalah menghafal menjaga bil amal wal ittiba. Untuk ilmu yang kita fahami, kita amalkan, itu bentuk penjagaan dan kita ikuti. Ini semua adalah terkait bagaimana kita thalabul ilmi, bagaimana kita belajar. Kemudian diantaranya pada faedah as-salisu wal isrun, faedah yang ke-23, kita harus menempatkan diri, menghiasi diri dengan la adri. Apa? Selalu memahami bahwasanya saya adalah tidak tahu. Dan itu penting sekali. Dan guru juga harus selalu menempatkan muridnya menjadi orang yang sadar kalau dia itu tidak tahu. Ya, walaupun kadangkala murid ini tahu. Walaupun kadangkala secara zahir murid ini tahu, tapi guru harus selalu mendidik murid di mana murid itu ditempatkan la adri. Apa artinya la adri? Ya. Kadang murid itu tidak tahu tapi menempatkan adri. Sebenarnya dia nggak tahu, tapi ada saja dia mencoba menjawab. Itu namanya murid yang tidak menempatkan untuk la adri. Gimana itu prakteknya? Ya seperti yang tadi kita contohin. Ada seorang murid ditanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada yang lain, dia menjawab. Itu namanya adri atau la adri? Murid itu merasa adri atau la adri? Adri, tapi beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menempatkan murid itu la adri. Apa? Dia sebenarnya orang nggak tahu. Kenapa? Itu yang sebagian ulama menerangkan, manusia itu masalah tahu dan tidak tahu ada 4. Rajulun yadri annahu yadri. Rajulun yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri annahu la yadri. Gimana? Bingung? Hah? Pertama, orang yang dia yadri annahu yadri. Ya. Dia orang yang tahu kalau dia itu tahu. Dia tahu kalau dia ini orang yang berilmu. Sekarang misalnya, ada orang berilmu, punya ilmu, melihat kerusakan. Kemudian dia malah kerja, bisnis, ngurusin kambing, ternaknya banyak rusak kehidupan. Padahal dia tahu ilmunya. Itu namanya orang berilmu apa enggak? Itu namanya orang yang dia tidak berilmu. Karena orang berilmu itu yadri annahu yadri. Orang alim diberi ilmu, ditugaskan oleh Allah untuk ngurusin sawah, kambing, onta, rumah, atau ngurusin manusia. Tapi dia malah sibuk ngurusin sawah, kambing, onta, bank, bisnis. Ini namanya bukan orang alim. Orang alim itu yadri annahu yadri. Dia diberi ilmu, berarti tugas dia ngapain? Ngurusin orang, ngajar, didik. Orang alim malah malas didik. Itu namanya la yadri annahu yadri. Ini pertama, yadri annahu yadri. Yang kedua, yadri annahu la yadri. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Murid itu tempatnya tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Maka dia harus selalu menempatkan kalau dia itu apa? La yadri. Sehingga walaupun dohirnya benar pun sebenarnya dia harus menempatkan kalau dia itu belum tahu. Ya. Seperti tadi yang dicontohkan siapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka sering ada santri itu setoran sama saya. Saya biasanya kalau nyalahkan nggak perlu bilang salah. Gitu aja. Kalau dia setoran,
Terus dia ulangi lagi dibaca. Saya bilang, hah? Dia ulangi lagi dibaca. Lu yang salah apa Ustaz? Nggak ada yang salah kok. Dia bilang begini, yang salah itu kamu sok tahu. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Jadi itu mendidik itu begitu. Selalu menempatkan murid itu layadri. Dia membaca. Belum saya suruh sudah membaca. Bacanya nggak ada yang salah. Nerjemahkannya nggak salah. Tapi belum waktunya membaca dia sudah membaca. Saya bilang, kamu mundur. Lu salah saya apa Ustaz? Salahnya kamu nggak ngikutin petunjuk. Kamu itu tadi sudah saya suruh baca belum? Belum. Lo kok baca? Siapa yang nyuruh? Oh itu salahnya. Iya. Saya bilang. Ada murid baca. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu ngomong ilmu atau ngomong ketumbar jintan merico? Saya bilang. Loh, ilmu itu bukan begitu caranya ngomong. Siapa yang bisa mengerti? Coba kalau orang kamu kan, no. Itu namanya orang ngomel, itu bukan orang bicara ilmu. Ilmu itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kamu baru belajar. Kecuali kamu orang alim, muridmu sudah mapan-mapan, kamu ngomong cepat seperti itu. Sehingga ada murid saya dulu 1 bulan itu mundur terus. Kenapa? Saya suruh ngomong pelan. Jangan lari seperti itu. Qala al-musannifur, enggak, mundur. Saya belum bisa Ustaz, saya biasa kenceng, enggak bisa. Latihan. Saya suruh latihan. Qala, berhenti, saya bilang gitu. Musannifu, berhenti. Sekarang sudah mulai tenang kalau ngomong. Jadi murid itu harus selalu mendidikkan la yadri. Karena yang dicapai seorang murid itu banyak. Menghafal riwayat, memahami bagaimana ngomong, bagaimana mencerna, bagaimana adab, bagaimana ini. Maka dia harus selalu menempatkan, walaupun dohirnya yadri pun harus ditempatkan la yadri. Dan ini makanya la yadri itu harus menjadi syiar ilmu. Ya. Kalau orang tidak bisa menjadi syiar ilmu la yadri, nanti dia akan pergi dari ilmu. Dia akan pergi dari ilmu. Karena sudah puas, karena sudah merasa beres, sudah selesai. Padahal belum apa-apa. Setelah dia di tengah masyarakat, masyarakat bisa nerima enggak? Ya enggak nerima. Ya, Ustaz, tapi dia ceramah bagus. Ceramah bagus ketemu orang kayak ketemu kambing, masyarakat bisa nerima? Ya enggak bisa nerima. Orangnya bagus, tapi ketika ditanya ilmu, plonga-plongo, ya enggak bisa nerima. Masyarakat itu mau nerima orang yang utuh. Adabnya benar, caranya berbicara benar, waktunya diam ya diam, waktunya ngomong ya ngomong. Itu umat. Kehidupan untuk memperbaiki itu harus utuh. Kalau barusan satu nggak bisa jadi orang yang memperbaiki masyarakat itu nggak bisa. Makanya syiar la adri itu harus selalu dibangun. Guru tidak hanya konsentrasi nyalain salah betul kalau ilmunya atau enggak, bukan. Kadang dia harus nyalain. Ini kayaknya kurang adab. Salahin kurang adabnya. Ini sepertinya terlalu pede. Salahin, itu adab yang nggak benar. Dan nyalain itu tidak harus mesti, kamu salah. Enggak mesti. Gimana kita arahkan dia supaya seperti ini. Maka ya ikhwah, ini talibul ilmi. Proses berguru itu harus menempatkan la adri, itu harus dibangun. Ulama saja mereka selalu menempatkan diri ana talibul ilm. Saya itu penuntut ilmu, saya bukan ulama besar, enggak. Dan itu jalan seorang alim akan ditolong oleh Allah istiqomah di dalam ilmu. Akan diberi oleh Allah kebaikan ilmu. Ini juga faidah yang terkait dengan masalah berguru, ya. Dan dari sini juga sama seperti kaidah as-sadis wal isrun yang ke-26. Kaitannya dengan tadarruj, kaitannya dengan proses penyerapan ilmu. Sebagaimana Syekh Furaih mengutip, Syekh Fuikhan mengutip perkataan seorang Al-Imam Ibnul Qayyim, lil ilmi sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tahapan. Husnus su'al, baiknya bertanya. Makanya soal itu punya usul. Bagaimana caranya bertanya yang sesuai dengan thalabul ilm, ada usulnya. Di kitabnya Syekh Salim bin Diyat Al-Hilali Khilyatul Alim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim diterangkan semua. Sehingga pertanyaan itu menjadi nisful ilm, menjadi miftahul ilm.
menjadi pintu membuka ilmu. Bukan pertanyaan itu menjadi pintu kekacauannya ilmu. Kadang dengan pertanyaan menjadi fitnah ilmu. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Itu bertanya tapi menjadi fitnah bagi ilmu. Kata Rasulullah, yang menjadikan mereka rusak adalah kasratu masa ilihim. Terlalu banyak pertanyaannya. Disuruh motong sapi ini, sapinya yang punya siapa? Nah, diterangkan sapinya yang punya ini warnanya apa? Diterangkan warnanya ini hidupnya di mana? Terus ini cerewet namanya, bukan bertanya. Dan hampir-hampir dia tidak mengamalkan ilmu itu. Jadi soal sendiri di satu sisi bisa menjadi bencana, di sisi yang lain bisa menjadi wasilah ilmu. Karena itu Allah Azza wa Jalla menasihatkan la tas'alu an asya. Kamu jangan tanya sesuatu intu badalakum tasukkum. Kalau itu dijawab malah menjadikan jelek bagi kalian. Itu ada. Maka bangun gimana husnus soal. Kapan soal itu ditanyakan? Bagaimana kita bertanya? Waktunya bagaimana? Yang kita tanya guru kita ini sedang bagaimana? Itu kaidahnya banyak. Ya. Kalau kita belum tahu ya belajar bagaimana bertanya. Pahami kaidah yang dinasihatkan para ulama. Kemudian husnul insat. Apa husnul insat? Bagusnya di dalam memperhatikan, mencermati ilmu. Apa tandanya? Sahabat dulu kalau di majelis ilmu seperti di kepala mereka ada burung. Gimana itu maknanya? Burung itu hanya hinggap di mana? Di sesuatu yang tenang. Mungkin kalian yang katanya, berarti ngantuk boleh. Ngantuk itu tenang enggak? Enggak ada. Orang ngantuk terus burung mencelok di sini. Tenang-tenang enggak ada. Ngantuk itu jeglek-jegluk kok. Enggak ada. Tenang itu hadir pikirannya, hadir hatinya, pandangannya, memperhatikan, telinganya, konsentrasi. Itu namanya tenang. Jadi kita melatih untuk seperti itu. Dilatih tubuhnya. Punggungnya dilatih, diganjel kasih kayu. Biar kuat berdiri. Matanya dilatih. Yuk, kalau perlu pakai latihan ekstrim nggak apa-apa. Saya dulu kalau sudah ngantuk, saya sampaikan kemarin. Saya diam-diam, tangan saya masukkan di mulut saya. Ini mata saya ini kurang ajar sama saya. Masukin kasih lidah tak gini-giniin. Melek lagi alhamdulillah. Ekstrim juga. Tapi kan ludah ini kan enggak najis kan? Berarti boleh nggak begitu? Loh, saya nggak nyuruh antum. Maksudnya boleh nggak? Jangan sampai antum bilang, wah ini habis ini haram ditaruhkan di mata. Loh, enggak, ini kan nggak haram ini, ya kan? Itu ekstrim, tapi alhamdulillah membantu. Mata ini jadi bisa diajak kompromi. Kalau cerita kopi nggak ngantuk, begitu cerita ilmu mulai jeglak-jegluk. Lebih ekstrim lagi dulu kalau saya masih mondok, begitu ngantuk, saya bawa lampu uplek, tahu ya lampu apa itu? Dulu itu mendingan pakai listrik begini ini, yang pakai semprong kaca itu loh, lampunya melit petromat terlalu terang. Lampu apa namanya itu? Ada kacanya kecil gini itu loh, lampu teplok, lampunya kan melit-melit warnanya merah itu. Jam 2 malam saya bawa keluar. Bawa lampu itu pergi ke sumur. Sumurnya saya kasih kayu. Di tengah-tengah saya duduk di situ sambil pegang lampu, sambil pegang kitab. Kapan kamu mau ngantuk? Nggak akan ngantuk. Begitu ngantuk kecemplung sumur. Loh, itu ekstrim. Gimana mendidik diri supaya kita ini bisa kompromi, melatih gitu loh. Loh, itu betulan, saya bukan cerita bohong. Dulu saya kalau udah ngantuk, wah ini kurang ajar nih mata ini, diajak belajar ngantuk. Saya bawa ke sumur, berdiri saya di sumur, pakai kayu, duduk, pegang lampu, pegang kitab. Silahkan ngantuk kau punya mata. Masuk sumur gak jadi ngantuk. Jadi gimana husnul insat? Kita ini kadang baru ngaji aja, sebentar udah begini, sebentar udah begini. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Sementara nanti kalau nggak ngaji kok nyaman aja, duduk cerita 3 jam, 4 jam. Itu nyaman, begadangan sampai jam 1 ya nggak ngantuk-ngantuk itu loh.
Ini banyak hal yang harus diperbaiki. Kenapa kita nggak bisa insot? Padahal itu salah satu kaidah thalabul ilm. Gimana kita mau bisa insot? Ini husnul insot. Kemudian husnul faham. Kita harus membiasakan diri husnul faham. Baiknya kita memahami. Kalau guru nerangkan, guru bertanya, lihat. Ya, pertanyaannya gimana? Ini maksudnya apa? Pahami. Bagaimana caranya mengambil faidah, difahami. Bagaimana mengambil makna-makna di dalam dalil. Kemudian al-khifdu. Apa? Menghafal. Ilmu itu butuh dihafal. Karena biasanya kalau mahasiswa itu miskin menghafal. Isinya ceramah, nanti diskusi, itu mahasiswa. Kalau beberapa di pondok-pondok klasik itu ngapalin, terus pahamnya nggak nyambung-nyambung. Ya. Sana hafal ini, hafal. Akhirnya nggak kuat, pelarian pergi. Islam itu dalam belajar hafat dan faham harus dua-duanya dibangun. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Faham itu kalau nggak dijaga dengan hafat akan lari. Hafat kalau tidak dibangun dengan faham akan sulit. Makanya menghafal itu harus faham. Faham kemudian dihafal. Dan ini saling kuat menguatkan. Sementara sebagian kita dalam belajar, sebagian adalah hafatnya nomor 1, sebagian adalah fahamnya nomor 1, hafatnya dibuang, sebagian fahamnya dibuang. Saya ketika menerapkan belajar nahwu shorof, selama ini orang belajar bahasa Arab nahwu shorof, yang paling banyak 2 versi. Versi orang modern sama versi orang kuno. Kalau orang modern belajar nahwu shorof, apa belajarnya? Yang penting paham, gitu toh? Gurunya juga deklamasi terus. Dari awal sampai akhir itu gurunya ceramah terus, muridnya sampai wis terserah ustaz, tahu nggak paham. Gurunya itu ceramah terus, mubtada adalah begini, khobar adalah begini, i'rab itu begini-begini. Ini ngomong apa? Nggak paham. Kalau toh dia paham, keluar sudah hilang. Makanya begitu dipraktekkan, lu dulu kemarin udah saya terangin, lupa lupa. Ini caranya belajar orang sekarang tuh begitu. Karena terbiasa dulu waktu kuliah itu 1 buku semalam, bahkan 3 buku. Akhirnya belajar din diidentifikasikan seperti ini. Ini orang modern. Makanya kelihatannya di majelis itu, bagus. Seminggu bagusnya hilang. Jadi nggak karu-karuan. Kalau di pengajaran orang klasik, saya dulu di pondok klasik, itu ngapalin terus. Nggak paham, pokoknya hafal. Nanti bisa sendiri. Lu bisa sendiri konti. Nggak bisa. Makanya mohon maaf, di orang modern juga lama-lama capek. Ya, kelihatannya belajar banyak, nggak ada yang nyantel. Tahu nggak ada yang nyantel? Nggak ada yang melengket, nggak ada yang mapan. Lama-lama, kita udah ikut ceramah banyak, yuk gini-gini aja. Sudah libur dia. Yang klasik juga begitu, lelah dia. Tiap hari suruh ngapalin, nggak bisa dipukul, nggak bisa ditarik telinganya, ngapalin, nggak ada kenikmatannya. Kenikmatannya kan dia paham, dia hafal, dia paham, nikmat. Dia suruh ngapalin terus. Makanya di pondok-pondok klasik itu yang pintar mesti anak kiai. Ya kan? Dari satu majelis 50 orang, nanti yang pintar itu 2 orang, 3 orang. Yang lain itu ya wes pulang kampung jadi dukun. Ya begitu. Yang pintar itu anaknya kiai-kiai yang memang otaknya cerdas. Dia dengan ngapalin setelah itu diutak-utak sendiri. Akhirnya bisa. Jadi bukan karena dia dididik dengan metode belajar yang benar, bukan. Makanya ketika saya mencoba kembali menghidupkan belajar bahasa Arab nahwu shorof, bahkan ekstrim, bukan santri di sekolah yang saya ajar, masyarakat. Saya ajar nahwu shorof, orang-orang pada ini Abu Izi gila ini. Saya bilang, nawang bambah, bapak-bapak, sopir, polisi diajar nahwu shorof ini piye? Kita ustadz-ustadz aja pulang kampung belajar nahwu shorof. Tapi saya coba perbaiki metode itu. Metodenya syai'an fasai'an. Kalau sudah nggak kuat berhenti, jangan dipaksa. Kemudian harus hafal, harus paham. Walaupun lama, tapi akhirnya terbuka.
Faham, ngerti. Kemudian diberi kekuatan hatinya, diberikan motivasi yang tinggi, diberikan kekuatan untuk sabar menuntut ilmu. Akhirnya 3 tahun mbah-mbah belajar nahwu shorof juga masih sabar. Padahal mbah-mbah, antum yang mahasiswa cerdas-cerdas, baru 1 bulan sepakat sama ustadznya, libur ustadz, libur. Ini persoalannya itu tadi, ya itu yang kemarin diceritakan sama Hafid itu. Santri pertama 100 ustadz, sekarang tinggal 5 orang atau 10 orang. Itu pun sudah megap-megap. Ya. Ini karena persoalannya maratib di dalam ilmu tadi nggak dibangun semua. Ya. Dan kaidah-kaidah ini yang nggak dibangun, kemudian dibawakan untuk beramal, samratuhu, bagaimana mengamalkan itu, bagaimana menerapkan. Akhirnya ketika dia sudah berusaha memahami, dia berusaha menghafalkan, kemudian bagaimana mengamalkan. Makanya kalau di kita yang biasa kita belajar, begitu habis belajar nahwu shorof, sudah agak mapan, saya suruh latihan. Ayo kita praktekkan kaidah ini. Gimana caranya? Ikutin saya. Saya baca, saya tanya, ini kaidahnya coba buka di sini, ini buka di sini, ini buka di sini. Akhirnya, oh iya bisa Ustadz ya. Iya, sekarang saya kasih contoh. Antum cerdas. Terus datang ke sebuah kampung lewat jembatan. Yang jembatan ini kamu belum pernah lewat. Berani kamu lari di jembatan itu? Berani? Walaupun kamu cerdas, badannya nggak ada yang sakit. Berani? Berani lari? Nggak berani. Lari kecemplung. Wong belum pengalaman di situ, ya kan? Tapi ada anak di situ orang kampung, anaknya juga nggak pinter, anaknya wong bodoh biasa, tapi hidup di kampung itu, dia bisa lari di jembatan itu kok. Padahal bodoh loh, orang pinter. Kenapa coba? Tiap hari dia lewat di jembatan itu, ya kan begitu kan? Nampak dia lewat sambil bawa makanan begini-begini, lu nggak apa-apa ya, kita lari sebentar udah jatuh. Ini karena mempraktekkan ilmu, akhirnya menjadikan dia diberi kemudahan. Nah ketika kita ini sekarang, orang kadang paham tok terus disuruh jalan sendiri, nggak bisa. Orang kadang menghafal tok suruh dapat sendiri, nggak bisa. Sudah paham, sudah menghafal aja harus dipraktekkan. Coba mana? Nih Pak Dokter nih. Pak Dokter waktu kuliah dilantik di wisuda berapa kali? Berapa kali? 1 kali? Dokter muda? 2 kali kan? Oh ngaku sekarang. Dokter muda itu waktu sekolah teori, ya toh? Nanti harus koas, betul nggak? Koas itu ngapain coba? Praktek. Pinternya kayak apapun diajari. Gini loh caranya nyuntik. Gini loh caranya mendiagnosa. Loh kemarin kaidahnya iya itu kamu salah nerapin. Betul ini Pak Dokter. Oh iya ternyata dilatih. Kamu nggak dilatih nggak akan bisa. Loro flu dikira loro paru-paru nanti. Teorinya nggak ada yang salah, tapi diagnosanya ini yang harus dicocokkan. Ini kaidah ini harus ditaruh di sini, kaidah ini harus ini, caranya ngobatin ini harus ini dulu, ini dulu, ini dulu, kan begitu kan? Nggak bisa kaidah dikumpulin terus jalan sendiri, nggak bisa. Ilmu itu punya perjalanan yang benar. Maka harus dilatih, dipraktekkan. Oh belajar nahwu shorof, ilmu terapan dengan ceramah. Ceramah dari awal sampai akhir berapi-api, terus nanti pinter sendiri, pinter dari mana? Ya nggak bisa. Sama, makanya tanya itu Ustadz Azhar itu. Dulu anak kedokteran itu yang sanggup ikut belajar di madrasah, anak-anak yang kebanyakan mereka mapan-mapan cerdas-cerdas. Kenapa? Karena mereka metodologinya hampir sama. Terus tanya beliau, menghafal nggak di kedokteran? Memahami nggak? Mempraktekkan nggak? Ya itu. Tatbik ada, faham ada, khifat ada. Lah sementara kita selama ini khifat ya khifat tok. Ya, faham tok. Praktek apalagi nggak pernah ada, suruh praktek sendiri terserah. Ya nggak bisa. Ini bagian di dalam berguru, ayo ikhwah. Ya. Maka ini salah satu nasihat yang dinasihatkan kembali oleh beliau di As-Sadis wal Isrun. Ya. Masuk di dalam tangga-tangga
talabul ilmi. Ya. Kemudian setelah ini juga terkait dengan bagaimana adab dengan berguru. Itu di at-tasi' wal isrun. Nah, bagaimana orang itu berguru. Ya. Dan insya Allah persoalan ini butuh rincian. Dan sekarang ini kita akan mengambil beberapa satu faedah yang sangat penting, yang termasuk di hari ini banyak diabaikan orang di dalam talabul ilmi, sehingga banyak talabul ilmi ini tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan istiqomah, mendapatkan rohah, dan akhirnya ditolong, dimudahkan oleh Allah di dalam ilmu. Itu faedah yang al-khamisu wal isrun. Apa? Sudah ketemu? Yang ke-25. Beliau muallif menasihatkan, man arada ayajma'a fi talabihi lil ilmi baina qasdid dunya wal akhirati faqad arada asy-syatata wa ghalata akbahal ghalati. Apa? Siapa yang dia menginginkan ketika dia fi talabihi lil ilmi, ketika dia punya perjalanan menuntut ilmu, belajar ilmunya Allah, kemudian bersama itu arada, dia menginginkan ayyajma'a. Apa artinya ayyajma'a? Menggabung, ya, mengumpulkan dua cita-cita yang tidak bisa dikumpulkan bagi orang yang ngurusin ilmunya Allah. Nggak bisa dikumpulin tuh. Apa dua cita-cita itu? Baina qasdid dunya wal akhirah. Cita-cita antara tercapainya tujuan dunia dan tercapainya tujuan itu nggak bisa dikumpulin. Penuntut ilmu, orang yang ngurusi ilmu sudah bercabang. Ya kalau bisa ini juga jangan sampai nggak bisa toh Ustadz. Ini juga dunia ini juga penting, ini begini. Persoalannya bukan kita ngajarin orang untuk jadi padri. Tahu padri? Hah? Apa? Hah? Pendeta yang meninggalkan apa? Dunia. Bukan. Persoalannya adalah ilmu ini punya kaidah. Dan perjalanan orang-orang yang mengambil ilmu ini dari dulu sama. Sama. Tidak pernah berubah. Cara dia mensikapi kepentingan dunianya dan cara dia mensikapi kepentingan apa? Dinnya, akhiratnya. Dari dulu orang-orang yang ditolong oleh Allah punya perjalanan ilmu yang membawa keselamatan, pasti kepentingan dunianya ditaruh di belakang atau dibersamakan. Taruh di belakang. Ya. Apalagi ditaruh di depan, ini tambah nggak genah lagi. Tambah nggak genah, mesti taruh di belakang. Apa maknanya kita nggak usah makan? Ya enggak, ya tetap makan. Apa maknanya kita nggak bisa punya istri, punya suami? Ya enggak. Tapi itu bukan menjadi hal yang dijadikan untuk saya mau belajar saya harus begini dulu. Tidak ada. Makanya ada orang dulu pernah mengatakan, Ustadz saya itu cinta loh menuntut ilmu. Senang saya belajar seperti antum tuh senang. Bahkan saya ingin seperti itu. Tapi nanti tunggu saya sudah punya istri dulu yang cantik jelita nanti saya belajar. Dapat istri cantik jelita ya tambah jauh. Iya. Nanti kalau saya sudah nggak ada masalah Ustadz, saya ini banyak problem. Saya banyak problem. Nanti kalau problem saya hilang, beres. Saya akan belajar melebihi Imam Syafi'i. Innalillahi. Di mana ada masalah pernah berhenti? Saya bilang. Kamu kalau pengen masalahmu berhenti, kamu panggil malaikat pencabut nyawa. Saya bilang gitu. Itu nanti masalahmu berhenti. Nah terus gimana? Ya kamu ambil ilmu dengan sekian masalah. Loh ini tapi ini dunia begini. Biarin aja. Sesuatu yang ada di dunia itu akan lewat. Ya. Lapar tidak mungkin selamanya lapar.
Ya, nggak punya istri, nggak mungkin selamanya nggak punya istri. Yuk, ada seorang santri belajar sama saya dulu di Semarang, ada 1 tahun, kemana-mana ikut sama saya bakal nyopiri apa semua. Habis lama-lama dia bingung. Ustaz, saya ini kamu lihat antum kok jadi bingung saya. Loh kenapa bingung? Loh kamu ini hari-hari ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini. Loh makannya dapat dari mana? Terus saya bayangin diri saya ini loh. Saya ini pemuda kayaknya sudah siap nikah. Dia bilang begitu. Terus nanti masa depan istri saya gimana? Terus kalau saya punya anak gimana? Ini belum punya istri udah mikir istri. Ini kan kaidah yang salah. Lo belum punya kok dipikir. Lo anak aja belum punya. Lo kok udah dipikir dari pagi. Nanti kalau anakku laki-laki minta sepatu. Lo kapan dia minta sepatu? Lo ini namanya orang ngawur. Saya bilang gitu. Lo kamu itu hidup di dunia khayalan itu kamu. Lawang istri aja belum punya, anak belum punya. Kok mikir terus sampai sedih. Matanya air matanya keluar. Itu namanya kacau. Kena jen. Saya bilang gitu. Saya bilang. Loh kamu ini punya istri enggak? Enggak Ustaz. Punya anak enggak? Enggak. Loh kok kamu sibuk tiap hari nanti kalau punya istri gimana? Itu sudah ada yang mikir. Di catatan di Lauhul Mahfuz itu sudah ada catatannya. Istrimu namanya siapa? Istrimu nanti makan hari-harinya pakai sambal petis apa? Itu udah ada. Sudah di-planning oleh Allah sampai matinya kamu dan istrinya kamu. Kamu percaya enggak? Iya. Lah kok bingung? Allah sudah merencanakan pakai data yang akurat, nggak akan hilang, malah kamu membuat data yang membingungkan. Nah terus gimana? Ya udah sekarang yang ada di depanmu apa? Nuntut ilmu, ya. Birrul walidain, ya. Terus bekerja, ya. Sudah ada lagi? Sementara nggak ada, ya sudah 3-3-nya dikerjakanlah. Waktunya kerja. Waktunya nuntut ilmu. Waktunya birrul walidain. Loh, tapi kalau nanti saya kerja cuma 3 jam terus gimana Ustaz, apa cukup? Cukup dan tidak cukup bukan urusan kamu. Yang mencukupkan adalah yang memberi rezeki, bukan kamu. Kamu berpikir 1 hari bisa meraih penghasilan 100.000. Boleh kamu kejar. Tapi di saat yang sama Allah mempersiapkan kamu tiap hari kamu sakit, kamu masuk rumah sakit, 100.000 bermanfaat. Habis uang kamu. Jadi kita itu harus tahu mana hari-hari kita. Makanya dalam urusan dunia dinasihatkan tadi, kita kalau sudah ngurusin ilmu, sudah. Kalau bahasanya orang Jawa, donyo melu. Kan begitu kan? Dunia bakal ikut. Sudah. Loh Ustaz, bisanya makan saya kalau nuntut ilmu cuma pagi segini, ya udah dinikmati aja. Bisanya saya cuma begini, ya udah dinikmati. Jangan orang nuntut ilmu butuh kesibukan yang besar, butuh idealis yang besar, butuh pengorbanan yang besar. Di saat yang sama dia juga menuntut dirinya terhadap dunia harus besar. Kerja harus dari pagi sampai malam. Nanti kalau dapat duit harus banyak. Bisa gak kira-kira nuntut ilmu? Ya gak bisa. Baru mikir aja sudah stres. Apalagi disuruh menghafal sama gurunya. Udah Ustaz gak jadilah. Nanti aja kalau saya sudah kaya raya baru nuntut ilmu. Habis kaya raya bingung dengan kekayaannya. Gak ada, itu dunia khayalan. Makanya saya katakan begini. Udah kamu jalanin aja. Nanti kalau pas takdirnya kamu punya istri, ya sudah jalani. Kalau belum takdirnya punya istri, kamu kejar-kejar bebek, kejar-kejar apa? Ya kan gak akan dapat. Nah setelah 3 tahun, 4 tahun, saya panggil. Sekarang kamu punya istri gak? Wih punya Ustaz, alhamdulillah. Kamu punya anak gak? Wah alhamdulillah saya punya anak 3. Kamu sudah punya rumah belum? Ini alhamdulillah punya rumah. Kamu punya motor gak? Itu ada motor saya. Dulu kamu rencanakan gak? Enggak tuh, ya sudah. Itu jawabannya. Kenapa dulu kamu pusing kepalamu? Ternyata kamu gak usah pikir, istri kamu punya sekarang.
Kamu punya anak, kamu pernah kelaparan, nggak bisa ngasih makan anakmu? Alhamdulillah enggak. Ya sudah, kenapa kalian jadi pening kepalanya? Ini jadi contoh bagi yang lain. Ini loh dulu pening kepalanya, khawatir nggak punya istri, ini dapat istri nih. Ya. Dulu khawatir nggak punya suami, ini dapat suami. Dulu khawatir nanti makan apa, ini tiap hari makan. Loh catatannya di Lauhul Mahfuz aja ada semua kok. Istrinya namanya ini, suaminya ini, nanti hari pertama makannya ini tuh ada semua itu tafsil. Lu kok kita mikirkan nanti kalau sampai mati saya kekurangan, lu Allah sudah merencanakan. Sekarang saya tanya, kalau orang ditakdirkan umurnya 50 tahun, disiapkan oleh Allah rezekinya 50 tahun atau 1 hari? Sudah ada kan? Loh kok kepalanya pening itu gimana? Makanya ini peringatan yang dinasihatkan ulama. Kalau kita ngurusin ilmunya Allah, jangan kita menggandeng tercapainya dunia yang harus idealis. Jangan dikumpulin. Kata beliau, itu aradas syatot. Mengumpulkan sesuatu yang saling berjauhan, yang nggak mungkin akan ketemu. Makanya gagal dua-duanya. Sugih ya ora, pinter ya ora. Ya kan begitu. Hidupnya juga kekurangan, stres, belajar juga nggak dong-dong. Ya, akhirnya nggak ada yang berhasil. Dan ini kekacauan di dalam ilmu hari ini. Kenapa? Ketika orang mencampur sesuatu yang nggak bisa dicampur dan dikerjakan satu kaligus, akhirnya bisa mapan nggak? Nggak bisa mapan. Orang dulu itu tahu, oh ini aja dulu. Sudah, kelihatannya cuma satu yang dikerjain, yang lain-lain besok terbuka. Kan begitu. Hari ini kita ini disuruh mencari kebaikan langsung frontal. Akhirnya gagal semua. Padahal kebaikan itu harus diambil orang secara bertahap. Mana yang dulu, mana yang diprioritaskan dulu, itu harus jelas. Ya. Itu sama saja mengumpulkan sesuatu yang syatot, yang nggak mungkin ketemu, yang jauh. Ya. Makanya cara-cara pendidikan kita itu harus dibangun seperti ini. Kalau syair Jawa kan istilahnya kudu weteng ingkang luweh, kan begitu. Malah disuruh prihatin kita ini dulu kalau belajar. Jangan banyak makan. Coba kata Pak Dokter, banyak makan dengan tidak banyak makan itu prospek mana menuntut ilmu? Mana yang lebih banyak cerdas? Iya, sekarang penelitian aja, riset. Saya dulu ketika di beberapa kali di pondok dipanggil wali santri, kan ada wali santri pertemuan. Wali santri diminta saran. Setelah diminta saran dari pondok, banyak yang usul, Ustadz, perbaikan gizi untuk anak saya. Usul di pondok ini harus ada susu kambing perah, harus ada ini, harus ada ini. Aduh, kepala saya jadi pening ini. Kita ini masyarakat fuqara wal masakin. Saya bilang, ini ngapain gitu loh. Loh, orang penuntut ilmu malah disuruh nyaman-nyaman, enak-enak tubuhnya. Ada temannya, ini Pak Dokter di Semarang, namanya Dokter Eko. Itu pernah ngomong sama saya, Ustadz, ternyata setelah kita teliti, orang cerdas itu bukan orang banyak makan. Saya mencoba melihat otaknya orang yang cerdas. Itu di situ banyak guratan-guratannya. Betul Pak Dokter? Itu Dokter Eko yang cerita. Jadi di situ kalau tubuh ini banyak otot-ototnya gini loh. Kelihatan. Tahu ya? Kalau orang yang tangannya ini nggak kelihatan otot-ototnya, itu kira-kira orang apa itu? Saya ingin nanya aja nih loh. Badannya itu kelihatan mulus kayak gadis itu loh. Otot satu pun nggak kelihatan, itu kira-kira orang apa itu? Orang manja, ya kan? Orang yang kerjanya cuma tongkrong, minum, hiburan, tidur, ngorok, itu kan begitu. Orang kayak gitu itu pinter nggak kira-kira? Orang nyambungan itu. Beda dengan orang yang ininya banyak guratan-guratannya. Coba suruh engkol, tahu engkol? Suruh panco, orang yang ininya bergurat-gurat sama yang ininya polos, menang mana itu? Walaupun kelihatannya yang polos itu gedenya sak tiang ini. Jatuh itu nggak mungkin. Tapi orang yang ininya bergurat-gurat itu, walaupun kecil, tahu triknya, tahu caranya. Paling-paling itu dijatuhin sebentar aja jatuh.
Dia bilang otak yang cerdas itu, di dalam otak itu ada kayak guratan-guratan itu. Dan dalam penelitian itu diterangkan, bagaimana otak itu bisa ada guratan-guratan? Bukan dikasih susu kambing terus. Ya. Bukan dikasih Indomelek, kopi Arab, kopi wah segala macam, bukan. Tahu Sumedang. Otak yang banyak guratan itu diterangkan sama penelitian ini karena orang ini pemikirannya sering membentur masalah hidup. Jadi orang itu kalau pikirannya sering dibenturkan masalah kehidupan, der itu otaknya jadi menggurat. Dan dirangsang dia untuk berpikir, memecahkan masalah, dan akhirnya jadi cerdas. Sekarang kalau perut kenyang dengan perut lapar itu lebih mikir yang mana? Perut kenyang geledak. Geledak itu. Menguap, cari bantal, pingsan. Beda perut lapar, aduh perutku kok lapar. Saya nggak punya duit, apa ya terus begitu terus. Ya kalau daripada mikirin perutnya lapar nggak punya duit, mendinglah baca Al-Quran. Alhamdulillah. Lebih baik saya minta nasihat sama guru saya, Ustadz saya perut saya lapar nggak punya makanan. Loh kan ada hikmah kan? Beda. Kalau perut kenyang itu nggak ada respon apa-apa itu. Tahu-tahu responnya sendirian. Yaitu pingsan, ambil bantal, sudah. Tapi kalau perut lapar tuh banyak yang akhirnya merangsang dia. Saya harus ketemu Ustadz saya ini supaya saya dikasih nasihat. Barangkali Ustadz saya punya tempe, punya tahu. Loh, ini yang jadi mikir kreatif, gitu loh. Iya, lo nggak percaya coba aja. Dulu teman-teman saya belajar, saya nggak tahu poso, itu bodohnya karuan. Tapi yang sering puasa, sering lapar, nggak punya makanan, kirimannya sering kurang, malah pinter-pinter. Loh iya, nggak percaya, udah. Antum tanya itu anak-anak kedokteran, yang orang tuanya miskin-miskin itu 10 besar semua rata-rata. Tapi yang orang tuanya kaya-kaya, hidupnya mewah, banyak yang nggak pinter anaknya. Jadi itu salah satu contoh. Belum lagi kalau kecerdasan itu dinilai secara kasbi. Kecerdasan itu ada yang harus dikaryakan, harus dilatih. Dan itu semua kembali kepada kalau orang mikir dunianya banyak, menikmati dunia, nggak mungkin dia bisa mikir agama lebih banyak. Memahami masalah nggak mau capek, memikirkan ini nggak mau, pasti akan seperti itu. Makanya dinasihatkan beliau, wa ghalata akbahal ghalat. Ini kesalahan yang sangat fatal. Makanya pondok pesantren itu jangan membuat kurikulum santrinya dienak-enakan. Tapi ingat, jangan santrinya tidak dikasih makan. Ini juga nggak benar. Ya maksudnya dikasih makan wajarnya, kebutuhan perutnya gitu loh. Bukan kebutuhan lidahnya. Apa bedanya kebutuhan perut dan kebutuhan lidah? Apa bedanya? Kebutuhan perut itu makan 1 piring cukup apa enggak? Atau kalau enggak cukup maksimal berapa? 2 piring lah katakan. Itu yang tangkinya besar. Tapi kalau kebutuhan lidah cukup enggak 3 piring? Wah enak ini, tambah lagi. Sampai perutnya sudah enggak bisa diukur. Ini rusak jadinya. Kalau penuntut ilmu seperti ini udah enggak bisa mikir ilmu. Maka ya ikhwah, belum lagi persoalan ilmu itu butuh banyak berpikir yang tidak bisa sederhana. Ilmu itu nggak bisa kita ngajak berpikir sederhana, nggak bisa. Harus ngajak kita berpikir maksimal, itu ilmu. Lah kalau pikiran kita dibuat mikir dunia maksimal, ilmunya hilang, nggak kebagian. Dan hidup ini tidak ada lebih dari 24 jam, nggak ada. Nggak ada. Maka ya ikhwah, ini nasihat yang besar yang dinasihatkan oleh beliau. Nasihat ini sebagaimana dinasihatkan pula oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Lebih detail beliau menasihatkan, wa'lam annal qana'ata bil yasir wal iktisada fi amril ma'isyah matlubun min kulli ahadin.
La siyama al-mustaghiluna bil ilmi. Ya, la siyama al-mustaghiluna bil ilmi. Fa innahu kal mutaayyini alaihim. Li'annal ilma wadifatul umuri kullihi aw ma'damihi. Famata zakhamadhul istighalud dunyawiyatu wad daruriyatu khasalan naqsu bi khasabi dalika. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Ketahuilah sesungguhnya qanaah dalam urusan apa ini? Dunia mencukupkan, ya, qanaah, menerima bil yasir, dengan sesuatu dari dunia yang sifatnya yasir. Apa yasir? Ya, secukupnya, sedikit. Ya, ketahuilah mencukupkan menerima dengan urusan dunia yang sifatnya yasir, wal iktisad fi amril ma'isah, dan menyederhanakan di dalam urusan kehidupan dunia. Menuntut ilmu kerja, tapi sederhanalah, bisa dipakai makan, sudah alhamdulillah. Ya. Jangan terlalu idealis. Dunianya terlalu idealis, kerja misalnya. Dulu di Jakarta ada yang nanya, Ustadz saya ini pekerja di pabrik, gaji saya sekian. Saya pengen ngikutin sunnah, saya pengen thalabul ilmi. Tapi ini kerja juga kalau bisa karena saya hidup dengan kerja saya. Terus kalau saya ganti kerja kayaknya nanti di sana tidak mudah cari pekerjaan yang lain. Cita-citanya ingin apa tadi? Ingin hijrah, ya kan? Tapi dia mikirin, wah ini gaji saya sekian bisa membantu saya ini untuk belajar, untuk gini. Kalau saya harus pindah ke kerja yang lain kayaknya nanti nggak mencukupi saya, nanti saya begini. Kira-kira kalau orang itu seperti itu terus, bisa nggak dia meraih perjalanan hijrah yang benar? Nggak bisa. Loh, kamu kalau ingin berubah, ada cita-cita yang lebih mulia, ya fokuskan cita-cita yang lebih mulia. Terus, lah kerjanya apa Ustadz? Banyak pekerjaan. Kamu pergi ke tetanggamu, ngomong, rumah ini sudah ada yang nyapu belum? Loh, banyak pekerjaan. Loh, terus gimana? Ya bilang kalau belum ada yang nyapu, Pak, Bu, boleh nggak saya bantu nyapu rumah ini? Nanti mudah-mudahan dapat nasi 1 bungkus. Itu kan sudah kerja untuk menghidupi kita hari ini, selesai. Lah pikiran kita kalau kerja ini harus gajinya 10 juta, pakai dasi, pakai sepatu, pakai kereta api, pakai pesawat. Nah, ini namanya bukan mikir kerja. Mikir untuk mengejar dunia harus seperti ini, harus seperti ini. Saya sampaikan, loh saya dulu ketika nuntut ilmu, nggak punya duit, orang tua nggak biayain, saya bisa kerja apa di situ? Saya kerja jadi tukang kayu. Ya sudah, saya kerja tukang kayu. Sama guru saya, kamu boleh kerja tapi 2 jam 3 jam aja, nggak apa-apa Pak Kiai. Yang penting saya bisa kerja. Sudah, nggak perlu idealis. Nah, begitu berdakwah juga begitu, nyampaikan ilmu. Ini di sini kerjanya apa ya? Kok nggak ada pekerjaan, adanya becak? Ya udah bawa becak. Sore dulu saya ngajar, paginya dorong becak. Ya nggak ada masalah. Ya. Walaupun kita tidak pernah latihan bawa becak. Sampai orang yang naik becak saya pertama kali jatuh ke dalam sungai. Ya itu nggak apa-apa. Loh, kita kan tidak bermaksud menjatuhkan kan. Loh, itu saya alami. Loh, saya udah ngasih tahu sama yang naik becak saya ini, Pak. Bapak turun di bawah sana, nanti berasnya ini setelah saya bawa dari Bulog, saya turunin, Bapak baru naik. Dia protes, enggak, saya naik dari sini. Waduh, bahaya ini. Sudah hujan rintik-rintik, berasnya udah saya naikkan di becak saya, dia pengen naik juga. Aduh, saya bilang, saya baru pertama kali bawa becak ini, saya bilang. Ya udah apalah, saya sudah nasihati Bapak, enggak mau, Bapak naik aja. Begitu dia naik, saya baru pegang, saya naik di becak itu, sudah saya rem ini dari atas. Rodanya nggak ada yang mutar. Tapi becaknya jalan terus. Gimana dong dari atas begini, walaupun rodanya nggak muter, hujan-hujan, jalan nggak dia? Ya jalan.
Akhirnya nggak bisa saya kendalikan, masuklah di sungai. Ya, tak apa-apa. Saya tukang orang marah, loh, kamu ini gimana dinaikin beca begini-begini? Saya ini babak belur ini begini. Saya bilang, Pak, bukan hanya bapak yang babak belur. Nih lihat kaki saya ini keluar darahnya. Oh iya, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Ayo ikhwah. Dunia kita itu jangan terlalu idealis. Karena ada potensi besar di dalam ilmu yang harus menuntut waktu yang banyak. Ini nasihat yang dinasihatkan. Karena itu dunianya itu yasir, iktisad. Ya. Di dalam urusan. Dan ini sebenarnya bukan hanya penuntut ilmu. Semua manusia kalau mau sederhana di dalam dunia, baik. Hari ini banyak kerusakan nggak? Kenapa? Karena nggak mau sederhana di dalam dunia. Kan nggak mau sederhana kan? Sekarang kebutuhan orang terhadap dunia lebih banyak kepada kebutuhan hajat atau kebutuhan eksploitasi. Eksploitasi itu kan menunjukkan nggak mau sederhana kan? Makanya terjadi penipuan, terjadi kerusakan, terjadi kedoliman. Itu karena mengambil dunia dengan cara eksploitasi. Coba kalau kita ambil dunia sesuai kebutuhan, nggak akan banyak kerusakan. Apalagi thalabul ilmi. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, ini yang dinasihatkan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, la siyama al-mustaghiluna bil ilmi. Lebih-lebih orang yang dia punya kesibukan dengan apa? Ilmu. Orang yang punya kesibukan di dalam ilmu. Fa innahu kal muta'ayyini alaihim. Itu sudah menjadi tuntutan yang wajib bagi dia. Coba tanya bapak-bapak yang sekarang diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, ketinggian, derajat dan sebagainya. Dulu rata-rata waktu belajar prihatin atau senang-senang? Gimana Pak Giri? Waktu belajar prihatin atau enak-enak kira-kira Pak Giri? Prihatin itu. Yang dulunya belajarnya itu prihatin, rata-rata jadi orang kalau kata orang Jawa. Ya kan? Kalau yang dulunya ketika belajar nggak prihatin, nggak bisa jadi orang. Nggak bisa jadi orang. Saya dulu ketika mondok, diingatin sama guru saya. Kamu datang ke sini mondok. Kamu tahu nggak ini desa ini namanya apa? Dia bilang, kan desa itu namanya Surodadi. Surodadi, kata guru saya. Suro itu berani. Dadi itu jadi. Jadi kesini kamu siap berani untuk dijadikan orang. Berarti kalau ini nggak jadi orang ini. Jadi itu guru saya udah nasihatin. Terus dia ingat, dari sisi mana kamu di sini harus berani jadi? Pertama, kamu mondok wajib untuk kena gudik. Itu jadi pemahaman jadi mereka. Ya, kalau kamu kena gudik sudah pulang tidak akan jadi orang kamu nanti. Jadi terimalah kalau kamu kena gudik. Tahu gudik? Kudisen. Tahu Pak Dokter apa namanya? Bahasa kedokterannya apa namanya? Sekabies. Sekabies. Dulu saya mondok itu dari kepala sampai bawah sekabies semua. Kecuali lidah. Gimana mau lidah sekabies? Nggak bisa makan. Sekabies semua. Dan Masya Allah ya, kalau sudah sembuh, makan satu nampan dengan orang sekabies itu nggak ketimbalan lagi. Nyaman-nyaman aja kita. Itu kata guru saya, itu ujian kamu jadi orang. Yang kedua, di pondok ini, kalau kemarau kamu nggak bisa cebok. Kalau penghujan kamu nggak bisa jongkok. Gimana itu maksudnya? Gimana coba maksudnya itu? Kemarau nggak bisa cebok, apa maksudnya? Nggak ada air. Nggak ada air. Ya, sumur itu digali keluarnya air kuning. Tahu air kuning? Air setengah tawar, setengah asin. Ya. Jadi itu digambarkan oleh guru saya. Kamu nggak bisa cebok. Kamu nanti lama-lama nggak kerasan di sini. Kalau penghujan nggak bisa jongkok. Apa maksudnya? Banjir terus. Jadi kita itu kalau sudah musim penghujan, waduh ini kita ini kebanjiran. Pondok itu kebanjiran terus. Tapi guru aja biasa, nggak kemudian solusinya pondoknya diangkat,
Enggak, ya sudah, itu ujian bagi kamu. Jadi dunianya itu dijadikan tidak aman. Sudah, terima aja apa adanya, nggak usah idealis. Itu dikasih kaidah seperti itu dalam rangka mendidik, karena manusia itu nanti fitnahnya mesti dengan itu. Jadi kita itu diajarin seperti itu. Itu caranya kamu mendidik dirimu. Jadi dunia itu memang seperti itu. Kalau kita menuntut ilmu, kemudian dunianya harus begini, ya sudah, nggak akan bisa. Akhirnya perhatiannya kepada dunia ya sudah seadanya. Menuntut ilmu itu memang harus begini, nyaman, tidak terganggu. Ini ayo ikhwah, apa yang dinasihatkan beliau? Kenapa hidup? Wadifah. Seperti tuntutan profesional, kita harus mencurahkan pikiran, tenaga, hati, fokus kepada ilmu. Begitu kita tidak punya perhatian itu sebagai wadifah kita, sebagai satu profesional kita untuk menekuni, maka ilmu ini tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sebagaimana contoh, ada ulama mencontohkan ilmu itu seperti tamu. Tamu itu akan kerasan di rumah atau tidak, kembali kepada siapa? Yang punya rumah. Yang punya rumah itu profesional sebagai penerima tamu enggak? Kalau yang punya rumah ada tamu, tunggu sebentar ya, saya tak ke pasar dulu. Tamunya pergi apa enggak? Pergi. Atau baru duduk sebentar, kemudian dibiarin aja tamu, enggak diajak ngomong, enggak diajak ini. Gimana kira-kira? Pergi. Itu ilmu itu seperti itu, qaddaif, seperti tamu. Tapi kalau yang punya rumah ini punya perhatian besar kepada tamu. Tamunya mau pulang, jangan pulang dulu, ini ada nasi goreng. Jangan pulang dulu, ini saya mau nikahkan kamu sama anak saya. Wah, enggak pulang-pulang. Iya, loh kok langsung tersenyum semua. Iya, saya baru ketemu itu murid saya Pak Dokter. Loh kok kamu ada di sini? Ya, ternyata nikah sama orang Sumedang katanya. Oh kalau sudah ketemu orang Sunda nggak bisa pulang. Oh kalau begitu saya nggak mau. Saya bilang nggak bisa pulang. Jadi tamu itu begitu. Bagaimana yang punya rumah? Habis keluar kopi, keluarin lagi ini, kemudian dikipasi, dikasih AC. Oh nggak mau pergi itu tamu. Sampai berhari-hari akhirnya, udahlah saya dijadikan anak angkatnya aja. Ya sudah kamu tinggal di sini. Loh iya kan begitu. Lama-lama ya udah kamu di sini aja, dinikahin anak putrinya, ya sudah nggak akan pulang. Itu ilmu. Tapi kalau kita tidak punya khidmat yang seperti itu, malah sibuk yang lain, ini pergi. Ya. Jadi ini kenyataan, ini realistis, kehidupan perjalanan ilmu itu seperti ini. Maka ini ayo ikhwah, ilmu itu adalah wadifatul umur kullihi au ma'domihi, hampir seluruh umur diambil. Atau mayoritas umur itu diminta untuk ilmu. Makanya kalau orang tidak punya wadifah kepada ilmu, nggak akan ditolong oleh Allah menjadi orang alim yang rusuh. Nggak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengingatkan, ulama itu menghabiskan ilmunya hampir seluruhnya untuk apa? Untuk apa? Untuk ilmu. Tetapi berapa dia dikasih ilmu oleh Allah? Wa ma utul ilma illa. Akhirnya pun dia diberi ilmu sedikit. Gimana yang kita ini setengah-setengah? Gimana kita yang cuma simpatisan, terus merasa ditolong oleh Allah? Nggak akan ada. Dan ini tajribah ya ikhwah. Ini kenyataan. Ya. Karena itu kalau dulu guru saya menasihatkan penuntut ilmu itu seperti laron pada musim apa namanya? Musim labuh. Kalau bahasa Jawa musim labuh. Tahu musim labuh? Apa musim labuh? Hah? Musim peralian. Kan biasanya laron itu kan keluarnya di musim peralian kan? Musim kemarau mau musim penghujan. Awal hujan pertama itu namanya kalau orang Jawa labuh. Itu laron banyak. Guru saya pernah bilang menuntut ilmu itu nanti kayak laron dulu. Banyak. Tapi yang selamat 1, 2. Karena memang perjalanan ilmu itu butuh kaidah yang benar. Begitu kita tidak membangun ilmu itu dengan kaidah seperti itu. Salah satunya fitnah yang paling banyak ini adalah fitnah dunia. Ya. Ini seperti yang kita contohkan bukan berarti
kita nggak makan, nggak punya istri, nggak punya suami, kita nggak kerja, bukan. Ambillah dunia biqadril hajah. Waktunya punya istri, jangan setelah punya istri ilmunya terlantar. Waktunya punya suami, jangan setelah punya suami ilmunya terlantar. Waktunya kerja, bukan dengan kerja menelantarkan kehidupan ilmu. Dan jangan kemudian berpikiran, loh nanti nggak cukup, nanti nah ini akidahnya sudah kacau kalau udah begini. Gimana caranya dia memahami seperti itu? Ulama-ulama kita kehidupannya, lihat aja. Ya, kehidupan mereka, walaupun mereka diberi kekayaan oleh Allah, cara hidup mereka menikmati dunia seperti orang ahli dunia atau tidak? Enggak, walaupun mereka kaya. Ya. Sibuk mereka di mana? Di dalam ilmu. Itu kehidupan mereka, ya ikhwah. Karena itu yang terakhir diingatkan oleh beliau Sa'di rahimahullah, famata zakhamathul istighalu dunyawiyatu wa daruriyatu. Kalau kesibukan dunia dan tuntutan dunia itu telah menyedot, menyibukkan dia di dalam kehidupan dia sebagai orang yang ngurusin ilmunya Allah, khasalan naksu. Cacat itu pasti terjadi, kurang itu pasti terjadi di dalam perjalanan ilmunya, bihasabi dzalika, sesuai dengan kadar dia sibuknya dengan dunia. Ya, sesuai dengan kadar kesibukannya dengan dunia. Ya. Saya dulu masih ingat ketika saya dulu belajar di sekolah guru. Ya, sekolah guru di PGA Negeri Semarang. Itu pegawai perpustakaan selalu hafal dengan saya. Jarang saya meminjam buku-buku di perpustakaan, buku-buku yang kaitannya dengan mata pelajaran. Yang saya pinjam itu malah kitab-kitab yang tidak boleh dipinjam. Kitab tafsir, kitab-kitabnya ulama. Loh, terus gimana pelajarannya? Pelajarannya gurunya datang, nerangin, saya dengarkan. Bagi saya sudah cukup. Ya, nanti kalau perlu baca, ya sekedarnya kita baca. Tapi ada perkara yang penting. Ini kesempatan saya. Ada kitab ulama, ada ini, saya bisa baca. Saya bisa ambil faidah. Kalau saya pulang, saya bawa kitab-kitab ulama itu. Saya bilang, Bu, saya pinjam ini. Tapi nggak boleh, tapi saya penting nih, Bu. Ya udah, kamu saya kasih dispensasi nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong orang-orang. Itu pegawai perpustakaan. Dan sampai sekarang masih hidup beliau. Waktu saya sekolah guru agama, saya bawa pulang kitab tafsir, saya bawa pulang kitab hadis, saya pulang seperti itu. Karena ini yang lebih penting bagi saya daripada saya belajar OOS. Apa itu OOS, Pak Giri? Orientasi, observasi, apalagi itu. Daripada saya baca buku Sigmund Freud, ngapain bikin capek. Loh nanti kalau ujian dapat 7 sudah lumayan, dapat 6 nggak apa-apa. Kalau saya pikiran saya sederhana dulu. Karena itu bukan kepentingan yang besar. Dan alhamdulillah juga nggak pernah nunggak, nggak pernah belajarnya jatuh. Dan alhamdulillah waktunya dapat beasiswa Super Semar juga dapat. Padahal nggak pernah saya banyak baca buku-buku seperti itu. Ada yang lebih penting. Ayo ikhwah, kalian sebagai orang yang ngurusin ilmu agama Allah, ilmunya Allah ini jangan disia-siakan. Dunia akan mudah. Ilmu dunia akan mudah. Saya pernah punya murid dari Lampung. Dia ngambil S2 di Undip. Jadi dari Lampung ngambil S2 di Undip di ilmu apa namanya itu? Apa? IT. Apa itu IT? Saya cuma dengar-dengar IT aja ikut-ikutan. Jadi masalah komputer ya. Ya. Dia ngambil S2. Terus setelah 1 tahun dia kuliah di Undip. Tadinya dia ikut ngaji-ngaji di Lampung, terus tahu ketemu saya, daftar jadi santri. Jadi dia padahal kuliah S2 di Undip. Dia daftar jadi santri di madrasah. Sementara frekuensi dia datang ke madrasah ini dituntut lebih banyak daripada kuliah di Undip. Dia harus menghafal, harus setoran, harus ini gimana? Tidak apa-apa Ustaz, saya siapkan. Jadi dia belajar. Kira-kira logikanya belajar dia di Undip terbengkalai enggak? Logikanya terbengkalai enggak? Tapi dia ngomong sama saya, sekarang itu Ustadz, nilai saya di Undip enggak ada yang B. A semua. Duh, sampai dia heran.
Saya dulu belajar ilmu ini tiap malam tak pernah, saya itu paling tinggi B. Sekarang ini ketika saya menghafalkan nahwu, ngapalin sorob, belajar setaran, saya cukup dengerin sama dosen saya, nilai saya sudah A semua. Jadi kita itu jangan khawatir. Ilmu dunia itu gampang sekali. Ya. Saya punya guru, kiai saya, punya anak 3 baru belajar nulis Latin. Dari dulu nggak pernah sekolah dunia. Jadi punya anak 3 itu baru belajar nulis Latin, baru belajar matematika. Kemudian ketika dia diangkat ngajar di MI, bisa ngajar matematika, bisa ngajar IPA, bisa ngajar geografi, dan menerangkannya juga bagus. Jadi ilmu dunia itu mudah, sederhana, bukan satu yang sulit. Saya punya murid S1 jurusan komputer, gunakan Windows aja nggak bisa. Ngerakit komputer aja nggak ketemu, keliru, memori keliru, hard disk keliru, ini masukkan ini keliru. Ini S1 komputer. Saya waktu itu cuma belajar komputer, hanya tanya, saya lihat ini begini, tanya, mana ada setan menggoda? Gak ada. Tapi kalau antum belajar din, genderuwonya banyak, setannya itu banyak, fitnahnya itu banyak. Kita butuh kekuatan belajar agama ini, belajar dunia itu sederhana, nggak sulit. Ya. Ayo ikhwah, karena itu ini harus ditanamkan kembali, diperbaiki kembali. Kalau kita sudah terlalu sibuk mempelajari dunia, seakan-akan kita ketakutan nggak tahu, justru itu menyedot habis dan menjadikan din kita ini kacau. Ya, insya Allah. Orang-orang kalau mereka bisa memporsikan belajar dinnya dengan benar, nggak ada yang terbelakang, nggak ada. Ya, ilmu dunia, yang penting kita bukan orang yang malas dalam dunia dan menerima apa yang ada dari dunia. Itu adalah wasilah yang besar untuk orang bisa membatasi sibuk dengan dunia. Kenapa kita dunia terlalu sibuk? Karena kita tidak mau sederhana. Kita tidak mau, ya sudahlah, adanya ini nggak apa-apa. Kita tidak bisa seperti itu. Dan ini yang harus diperbaiki. Ya. Wa iqbalul muta'allim ala ma huwa bisadadihi. Dan itu yang akan membantu penuntut ilmu untuk dia bisa menghadapi ilmu yang ada di depannya. Ini insya Allah faidah kita yang kita ambil faidah terakhir. Adapun beberapa yang belum, antum semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faedah lebih lanjut. Dan terakhir, saya ingin sampaikan apa yang dinasihatkan si Abdul Aziz As-Sadakhan di dalam nasihat beliau, kalimatun thayyibatin fi qimat kalimatun thayyibatun qimatun fil fawda qayyimatun fil fawda. Di bagian akhir halaman 18. Naam. Perkataan yang bagus, yang berharga tentang kekacauan, fawda, tentang kekacauan di dalam litalabatil ilm, di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kekacauan dalam menuntut ilmu sumber masalah seorang tidak ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadakhan. Kita langsung mengambil faedah yang penting di halaman berikutnya. Wa min a'dhamil fawda. Sudah ketemu? Ada? Iya. Wajadtum? Sudah. Wa min a'dhamil fawda al-fawda fi talabil ilmi. Kekacauan yang paling besar menimpa manusia adalah al-fawda fi talabil ilmi. Kekacauan ketika orang itu belajar, thalabul ilmi. Lebih-lebih lagi thalabul ilmi din, lebih-lebih lagi. Thalabul ilmi dunia kacau aja bermasalah. Ya kan? Bermasalah. Coba antum meninggalkan kuliah mata dasar umum, ada MKDU, ya. Itu disuruh ngambil duluan enggak? Suruh ngambil duluan. Antum enggak boleh ngambil yang sana-sana sebelum ngambil ini kan?
Begitu kita kacau, pasti rusak perjalanan ilmunya. Enggak akan terbuang. Wa ida'atun